Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari rumah dengan sistem daring pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun konsep IPA pada hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur, membandingkan satuan baku dan tidak baku, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Objek IPA dan pengamatannya dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyelidikan ilmiah IPA dan pengukuran. Penyelidikan ilmiah IPA terdiri dari 3, yaitu pengamatan, membuat inferensi, mengkomunikasikan. Pengukuran menghasilkan 2 hal, yang pertama besaran, kemudian satuan. Besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Dan satuan terdiri dari atas 2, yaitu satuan baku berdasarkan standar internasional atau SI dan satuan tidak baku. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Yaitu melalui penyelidikan ilmiah IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya tinggi badan, rambut hitam, mata sipit, kulit coklat, hidung mancung. Nah, semua kegiatan ini termasuk penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA terdiri atas 3 keterampilan proses yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian keterampilan proses yang kedua yaitu membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Keterampilan proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Manfaat yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Kemudian yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh, mengapa matahari bersinar? Kemudian manfaat yang ketiga, menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh? Kemudian manfaat yang keempat yaitu berpikir logis dan sistematis. Contoh, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA adalah
seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dikelompokkan menjadi dua, objek yang berukuran kecil atau renik dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil atau renik, contoh bakteri, virus, atom. Objek yang berukuran besar, lautan, bumi, matahari, bahkan jagat raya juga bisa. Berikutnya, IPA terdiri atas 4 komponen karena ini sudah menjadi kesepakatan para ilmuwan karena IPA itu merupakan salah satu ilmu yang sangat kompleks. Jadi ada 4 komponen IPA. Yang pertama, fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. 3. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal-mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Next. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan melalui atau dengan cara mengukur, misalnya mengukur meja dengan menggunakan jengkal, itu merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran merupakan langkah penting dalam pengembangan IPA. Pengukuran adalah merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, contoh tinggi badan, suhu. Hasil pengukuran berupa nilai atau angka, dan satuan. Satuan, sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak yang ingin membeli beras dan penjual bertanya berapa kilo, kemudian pembeli atau anak yang ingin membeli beras menjawab 2 kilogram. Kata berat ini menunjukkan nilai besaran, kemudian kilogram menunjukkan satuan, kemudian 2 menunjukkan nilai besaran. Jadi berat itu menunjukkan besaran, 1 kilogram satuan, angka 2 itu nilai besaran atau nilai hasil pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kata berat dan massa itu tidak bisa dibedakan. Fakta, berat yang ada pada gambar ini seharusnya massa. Kenapa? Karena massa itu artinya jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Kalau berat itu selalu mengalami perubahan tergantung dari kedudukannya. Semakin tinggi dia berada, maka berat benda akan semakin berkurang. Beda dengan massa, semakin tinggi dia berada, dimanapun dia berada, maka nilainya massa akan tetap sama. Jadi massa dengan berat itu beda. Satuan pengukuran dikelompokkan menjadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Ibu hanya memberikan 3 contoh satuan baku, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku yaitu jengkal, pepa, kaki. Besaran pokok dan satuannya berdasarkan standar internasional ada 7. Yang pertama panjang, satuannya meter, simbolnya M. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Kuat arus listrik, satuannya ampere, simbol A. Suhu, satuannya Kelvin, simbol K. Jumlah zat, satuannya mole, simbol mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Alat ukur panjang, yang pertama
pita meter atau meteran, yang kedua roll meter, yang ketiga penggaris. Kemudian yang keempat ada jangka soron ya dan mikrometer sekrup. Fungsi dari jangka soron yaitu untuk mengukur diameter dan kedalaman suatu benda. Sedangkan mikrometer sekrup fungsinya untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis seperti mengukur ketebalan plat. Alat ukur massa yang pertama timbangan, ini biasa kita temukan di pasar. Kemudian yang kedua neraca Oaus, ini banyak di laboratorium. Kemudian neraca lengan juga. Dan gambar ini neraca pegas, ini merupakan alat ukur untuk berat benda. Jadi neraca pegas digunakan sebagai alat pengukur berat benda, bukan untuk massa. Alat ukur waktu dan suhu, yang gambar pertama muncul ini arloji atau jam tangan. Kemudian yang kedua jam tangan digital. Kemudian alat mengukur suhu ini termometer dan ada termometer badan atau termometer digital. Kemudian ini gambar stopwatch, berarti ini masih alat ukur waktu. Besaran turunan dan satuannya. Mengapa disebut besaran turunan? Karena besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan contohnya pertama luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, gaya, kecepatan, usaha, daya, percepatan. Pada materi objek IPA dan pengamatannya hanya ada 4 contoh besaran turunan yang akan kita pelajari, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sedangkan gaya, kecepatan, usaha, daya, dan percepatan nanti Anda temukan di kelas 8 dan kelas 9. Dipelajari Anda Mas Ibu. Contoh yang pertama luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan menggalikan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Besaran luas, jika panjang dan lebarnya diukur dalam satuan meter, maka luas yang diperoleh satuannya adalah meter kuadrat atau meter pangkat 2. Volume, misalnya kamu mempunyai 2 wadah yaitu kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi yang biasa disebut dengan volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan dengan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Contoh lain, volume benda padat yang bentuknya teratur, contoh seperti gambar balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian mengalihkan, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume yang diperoleh dengan satuan cm kubik. Dan jika Anda mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan meter, berarti volume yang diperoleh dalam satuan yaitu meter kubik atau meter pangkat 3. Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai dengan ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Konsentrasi larutan.
Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan tersebut. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif karena hasil dari indera pengecap. Salah satu besaran yang didapat digunakan adalah konsentrasi larutan, yaitu dengan simbol K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarut. Ada rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Jadi konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut bagi volume pelarut. Contoh besaran turunan yang terakhir yaitu laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm, dalam waktu 10 hari tinggi menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Rumusnya, laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Dari soal tadi, contoh, tinggi jagung yaitu 60, kemudian dikurangi tinggi awal, maksudnya pengukuran awal 20, jadi 60 kurang 20 sama dengan 40 cm, dibagi 10 hari, jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Rangkuman. Yang pertama, penyelidikan ilmu IPA melibatkan sejumlah proses, antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan, satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang masa waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya termasuk besaran pokok, luas, volume, konsentrasi, larutan, serta laju pertumbuhan termasuk besaran turunan. Demikianlah materi daring pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.